organisasi di kemahasiswaan di STKIP. Nah, di sini saya melakukan wawancara ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Nah, sebelumnya saya ingin mempersilahkan Saudara Maulinus untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan saya. Perkenalkan, nama saya Maulinus dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4. Di sini saya sebagai kampus STKIP sendiri sebagai ketua BEM terpilih tahun 2022-2023. Nah, di sini saya akan narasumber dari wawancara saya. Baik, terima kasih atas perkenalannya, Saudara Maulinus. Di sini saya akan bertanya mengenai tentang rekrutmen politik. Nah, di mana judul dari subjudul yaitu tentang rekrutmen anggota organisasi kemahasiswaan di kampus STKIP Persada Katolik Sintang. Nah, baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, di sini saya akan langsung bertanya saja kepada narasumber saya. Nah, di sini saya akan langsung bertanya. Yang pertama adalah, menurut Anda, apakah rekrutmen politik itu? Kalau menurut saya pribadi mengenai rekrutmen politik sendiri itu ya kita ketahui dalam politik Indonesia itu tentunya mengambil orang memang misalnya apalagi dalam pemilihan 2024 itu pencalonan presiden, tentunya dalam partai politik itu memilih orang memang benar-benar bisa terpilih di dalam pada satu pemilu tersebut nanti. Tentunya itu sebagai kekuatan dan juga dalam politik nanti sebagai misalnya di politik seperti partai PDIP. Nah, di situ mereka mengambil Pak Presiden Jokowi. Nah, kita tahu bagaimana dalam politik Pak Jokowi itu sangat baik sekali. Meskipun ada dalam kendala dalam hal pemilu kemarin itu memang ada sedikit pecahan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Baik, langsung saja kita ke intinya untuk pertanyaan kedua, yaitu lalu menurut Anda sendiri rekrutmen anggota organisasi kemahasiswaan di kampus itu menurut Anda apa sih? Kalau secara pribadi rekrutmen dalam politik, kalau dalam ruang lingkup kecil contohnya di kampus kemarin ada pemilihan ketua BEM dan juga saya terpilih sebagai ketua BEM. Memang dalam rekrutmen anggota dan lain sebagainya itu memang susah sekali mencari orang yang benar-benar mau bekerja. Tentunya dalam organisasi itu kita mencari orang yang memang bisa diajak bekerja sama, tidak hanya dalam arti hanya menumpang nama saja. Kebanyakan di dalam organisasi tersebut yang telah saya ikuti sebelumnya itu anggotanya sekian banyak, tapi yang bekerja itu hanya satu orang. Nah, di dalam satu orang itu, di dalam kepengurusan itu ibaratkan ketua itu sebagai tukang sate yang buat surat itu, yang buat menyiapkan segala perlengkapan dan lain sebagainya itu ketua. Sementara yang lain itu hanya ikut-ikutan nama saja. Nah, dalam hal itu tentunya jika kita termasuk ke dalam organisasi baru nantinya, apalagi saya memang saya rekrutmen cari orang yang benar-benar bisa bekerja sama, bisa ajak mau diperintah dalam arti kalau memang tugasnya itu dilaksanakan harus dilaksanakan. Nah, dalam hal seperti itu menurut saya seperti itu. Baik, selanjutnya ini apakah penting bagi mahasiswa mengikuti organisasi di kampus? Ini adalah pertanyaan ketiga. Oke, baik, terima kasih. Tentunya dalam sebagai mahasiswa tentunya bukan hanya kita belajar secara akademik, tetapi non akademik itu penting sekali. Karena dalam non akademik kita dapat mempelajari bagaimana kita berinteraksi dengan orang luar. Tidak hanya berinteraksi dengan orang di dalam kampus. Kalau misalnya kita mengadakan kegiatan misalnya, kita membuat proposal, pengajuan dana misalnya, tentunya kita berhadapan dengan orang luar itu tentunya sangat susah sekali dalam cara kita berbicara, dalam kita misalnya pertama kita masuk ke masyarakat itu seperti apa. Tentunya itu sebuah kesempatan, sebuah momen dalam hidup kita nantinya. Jika kalau kita sudah tahu gimana kinerja dalam setiap organisasi, cara kita berinteraksi dengan orang lain misalnya,
Jika kita sudah terjun ke dunia pekerjaan itu sangat memudahkan kita. Misalnya kita dikenal banyak orang, pejabat dan sebagainya. Menurut saya seperti itu. Baik, nah ini pertanyaan yang penting nih sebagai Anda menjadi ketua organisasi. Nah, apakah ada kriteria anggota yang baik bagi Anda pada saat Anda merekrut anggota ketika sudah terpilih pada waktu itu? Memang pada saat itu memang ada sih dari anggota atau lain sebagainya itu memang kesulitan mencari orang yang sefrekuensi dengan kita. Nah, tentunya susah sekali. Itu tergantung kembali pada kita bagaimana kita beradaptasi dengan orang yang seperti itu. Misalnya sikapnya cuek dan sebagainya. Apalagi yang misalnya kita ambil dari adik tingkat dan sebagainya itu, tentunya dalam hal komunikasi, dalam hal sopan santun itu memang sedikit sekali diterapkan, sedikit sekali memang kita dapatkan. Baik, terima kasih. Lalu ini udah mau mendekati akhir ya. Ini pertanyaan saya selanjutnya adalah, menurut Anda bagaimana cara menjadi ketua yang baik bagi anggota organisasi yang Anda pimpin? Oke, memang menjadi seorang ketua itu tidak mudah, tidaklah sangat mudah. Kebanyakan orang itu mau jadi ketua itu dalam ruang besar, misalnya kepala desa. Nah, kalau kepala desa kan ruangnya besar tuh, misalnya ada dananya, ada gajinya. Kalau misalnya di organisasi, misalnya KM, HMPS dan BEM, itu kan organisasi di dalam kampus. Tentunya dalam hal itu kita tidak menuntut namanya gaji, tetapi dalam hal kecil itu kita mencari ilmu dan pengetahuan, menimba skill dan lain sebagainya itu. Misalnya kita beradaptasi dengan anggota dan sebagainya itu, ketua itu memang jadi peran penting dalam setiap organisasi. Apalagi kalau misalnya ketua BEM itu merangkul semua mahasiswa. Nah, bagaimana dia cara dia memberikan yang terbaik, kontribusi itu HMPS dan UKM. Nah, mengadakan kegiatan memang sifatnya positif, misalnya mengadakan kegiatan webinar dan sebagainya. Bagaimana cara kita mendapatkan orang yang benar-benar bisa bekerja sama dalam hal itu, yang mencari pemateri dan sebagainya. Nah, seperti itu menurut saya. 3. Lalu, baiklah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu kepada narasumber saya ingin bertanya, bagaimana sih kerjasama yang baik antara ketua dan anggota menurut Anda? Dalam hal yang bekerjasama itu, setiap mengadakan misalnya kegiatan, misalnya ada ini sebentar lagi kerja PKM, tentunya dalam kegiatan itu antara ketua dan anggota itu saling komunikasi. Nah, dalam komunikasi itu penting. Jika di dalam kegiatan itu tidak ada komunikasi dalam antara ketua dan anggotanya, itu nanti akan namanya itu tidak berjalan lancar, tidak efektif. Misalnya apa yang dirapatkan tidak sesuai dengan yang dikerjakan misalnya. Nah, itu menjadi masalah dalam kita melaksanakan kegiatan. Tentunya kita dalam tadi itu pentingnya komunikasi. Komunikasi itu penting sebagai penopang dalam kegiatan. Misalnya nggak ada kegiatan, misalnya dalam kita menyiapkan perlengkapan. Nah, kalau kita tidak ada komunikasi dalam hal itu, nanti maka ketua lah yang menjadi tukang sate. Sementara ketua itulah yang memang berperan penting dalam kegiatan tersebut. Kalau misalnya anggotanya tidak bergerak, misalnya tidak ada komunikasi, tentunya tidak akan berjalan. Misalnya nanti kegiatan itu akan tidak lancar, tidak baik. Tentunya dalam organisasi kecil, tentunya dalam kampus saja, kita dalam organisasi kecil, jika tidak persiapan itu tidak matang, tentunya kegiatan akan tidak berjalan lancar, tentunya tidak dimarahi dan sebagainya oleh pimpinan dan sebagainya. Itu perlu persiapan yang penting. Misalnya dalam pembuatan surat, pengantaran surat itu apakah sudah tepat waktu, tidak. Tentunya dalam hal mengadakan kegiatan ada namanya surat. Nah, dalam surat itu ada keterangan dan sebagainya, tujuan kepada siapa. Misalnya itu tujuan kepada orang luar. Nah, tentunya itu sebelum kegiatan, seminggu dalam kegiatan itu sudah diantar, supaya dalam kegiatan itu ada persiapan dari misalnya kita mengundang pemateri ini dari luar. Nah, supaya ada persiapan dari pemateri tersebut dalam kegiatan tersebut. Apa yang ingin kita minta untuk dalam kegiatan untuk pematerinya, misalnya dalam hal pendidikan. Nah, tentunya itu punya persiapan. Kalau tidak punya persiapan, tentunya
tidak berjalan. Apa yang disampaikan, lo ini kegiatan itu apa? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan dalam hal komunikasi ini. Tentunya komunikasi itu penting. Misalnya ditanyakan, sudah diantar atau belum? Nah, makanya siap kita kemanapun kita berada dan lain sebagainya, itu komunikasi itu penting. Oke, baik, terima kasih kepada Florido. Selanjutnya saya akan bertanya lagi, yaitu pertanyaan ke-9, yaitu apa yang akan Anda lakukan ketika nanti Anda memimpin ada salah satu anggota yang tidak disiplin? Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut terhadap anggota tersebut? Baik. Untuk mengenai anggota yang tidak disiplin dan tepat waktu dan lain sebagainya, pada saat rapat tidak datang dan sebagainya, tentunya dalam menghadapi hal seperti itu perlunya kesabaran dan juga komunikasi juga. Kebanyakan kalau misalnya mengadakan pertemuan, saya pernah mengadakan pertemuan beberapa kali di jurusan baru ini dari BEM sendiri, itu ada memang orang-orang yang sudah menjabat sebelumnya di jurusan BEM itu, dia merasa mungkin dia lebih tinggi, pengetahuannya lebih luas daripada kita yang baru saja bergabung dengan terus. Nah, cara menghadapi hal yang seperti itu, tentunya kita komunikasi tersebut tadi. Kita tanyakan, atau gini, dalam hal kita mengadakan pertemuan ini, tentunya persiapan itu penting tadi. Sebelum mengadakan kegiatan, sebelum kegiatan itu kita sudah ada namanya pemberitahuan. Dalam pemberitahuan itu apa agendanya? Misalnya agendanya dalam pertemuan tersebut tentang program kerja, tentang desain baju, tentang etika dalam organisasi BEM, nah bagaimana. Nah, perlunya disampaikan terlebih dahulu supaya nantinya misalnya kita ada namanya ketua divisi dan anggota, itu wajib dipelajari misalnya. Kan itu ada aturan dan juga wewenang dalam urusan tersebut. Nah, bagaimana setiap orang itu, setiap ketua divisi mempelajari apa yang menjadi tugas dan wewenangnya misalnya. Jika tidak dalam hal itu sudah dibuat, misalnya pekerjaan juga dibuat tidak dikerjakan, nah tentu menghadapi hal yang seperti itu tentunya kita lah mengambil langkah. Ditanyakan bagaimana, apakah orang ini mau bekerja atau tidak misalnya. Jika dalam hal tidak bekerja, misalnya satu kegiatan tidak dilaksanakan yang mestinya dilaksanakan, contohnya hari Saktian Pancasila, Hari Pancasila dan sebagainya, itu tidak dilaksanakan. Sementara itu memang wajib dilaksanakan setiap tahunnya, setiap bulan dan tanggal pada waktunya. Itu setiap wajib dilaksanakan, tetapi dalam hal pelaksanaannya yang telah ditugaskan itu tidak bertanggung jawab, seakan-akan tidak melaksanakannya, tidak ada pemberitahuan, tidak ada komunikasi dengan ketua dan anggota lain. Nah, itu perlunya kita beri sanksi. Sanksi bagaimana? Dalam setiap dokumen itu pertama kita ada namanya perjanjian. Jika dalam pertemuan 3 kali tidak ikut pertemuan, tentunya akan diberi surat namanya surat pernyataan. Jika 4 kali tidak datang, berarti kita gantikan mutasi, gantikan memang orang yang mau bekerja. Itu seperti itu. Kalau jika dia tidak disiplin dan sebagainya, contohnya dia dalam pakaian, rambut, sepatu dan sebagainya, kita beritahu, kita panggil secara pribadi, langsung japri. Misalkan sekarang kan udah serba canggih komunikasi, HP dan sebagainya, kita panggil. Kalau misalnya tidak pandai lewat chat dan surat, kita panggil langsung menghadap empat mata. Tanyakan apa kendalanya, apa masalahnya. Jika ada misalnya dia kan masalah keluarga, alasannya masalah tidak ada kendaraan, tentunya kenapa dia tidak komunikasikan. Nah, itu, dalam hal itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan, berarti orang ini tidak mau bekerja, alasannya seperti ini. Sementara komunikasi HP itu ada, kenapa tidak bilang terlebih dahulu? Nah, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Prof. Idus atas jawaban yang telah diberikan. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir nih, pertanyaan yang ke-10, yaitu bagaimana cara Anda nanti memberikan arahan yang baik kepada anggota Anda. Misalnya tadi seperti Anda berikan ketika ada kegiatan nih. Nah, apakah dalam ketika Anda memimpin itu ada triknya seperti itu? Sekretaris nih, walaupun jika ada sekretaris, maka surat itu harus sekretaris yang bertanggung jawab. Nah, jika ada halangan, misalnya
jika ada kesalahan seperti itu. Halangan itu maksudnya. Oke, baik. Untuk dalam hal seperti itu, misalnya terkait dengan bagian surat, misalnya bendahara dalam perjuangan dan lain sebagainya, tentunya ada caranya, ada triknya. Itu kan ada misalnya di dalam setiap organisasi itu ada 2 anggota. Jika ditanyakan misalnya anggota satu nih yang bertanggung jawab nih dalam surat, misalnya tanyakan sempat atau enggak ini kita nggak ada kegiatan ini, bisa nggak dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita nggak ada kegiatan, dipersiapkan misalnya kata-katanya untuk tanggal dan nama orang itu kita bisa menyusul, misalnya menyusul itu dipersiapkan, kita bisa melihat di program kerjanya bagaimana, apa yang akan dilaksanakan pada bulan ini, misalnya bulan September apa, Desember apa. Nah, tentunya dalam hal itu misalnya, apalagi kalau misalnya program kerja sudah disetujui, nah itu terlebih dahulu dibuat dalam bentuk file. Setelah itu nanti kan setelah kita mengadakan seminggu kegiatan itu suratnya itu sudah disebarkan. Nah, jika dalam ketua satu tidak siap, berarti kita gantikan, tanyakan ketua duanya siap atau tidak. Maka itu ada gunanya, ada ketua satu dan ketua dua. Jika ketua satu berhalangan, berarti ketua dua yang bertanggung jawab. Jika dua-duanya tidak bisa, berarti kita mengambil langkah bagaimana. Misalnya kita mencari dalam kepengurusan yang bisa buat surat. Nah, itulah kita yang ambil. Kita membuatkan, bantu misalnya dalam sekretarisnya ada halangan misalnya. Kalau memang tidak bisa ditinggalkan halangan misalnya dalam tugas UAS, mau dikerjakan besok deadline dan lain sebagainya. Tentunya kita tanyakan ini anggota lain ini bagaimana bisa tidak buat surat ini, kita menghadapi kegiatan dulu 1 minggu lagi. Suratnya harus sudah diantar supaya ada kegiatan itu berjalan dengan lancar, misalnya ada persiapan. Nah, seperti itu. Tentunya dalam hal disiplin dalam menghadapi, dalam mengarahkan, tentunya itu tidak mudah. Tidaklah mudah dalam banyak, di setiap anggota itu ada misalnya di anggota itu ada berapa orang. Bagaimana satu orang itu mengarahkan 39 orang yang berbeda-beda pemikiran, yang berbeda-beda mindsetnya. Setiap orang itu tidak semuanya sama pemikirannya, sama pemahamannya, berbeda-beda. Tentunya kesulitan dalam hal itu tentunya sangat tidaklah mudah. Itu tadi kita sering-sering komunikasi, sering-sering sharing dan sebagainya. Itulah sebagai tolak ukur dan juga dalam hal kita implementasi dalam bekerja di organisasi tersebut. Nah, menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Paulinus. Nah, jadi sudah 10 pertanyaan yang saya tanyakan kepada narasumber saya pada saat ini. Nah, 10 pertanyaan ini juga adalah pertanyaan terakhir ini adalah akhir dari wawancara saya pada saat ini. Nah, jadi mungkin hanya sekian wawancara saya dengan narasumber saya yaitu Paulinus. Jadi Paulinus yaitu Ketua BEM periode 2022-2023 ini sudah bagus sekali ya jawabannya tentang organisasi. Nah, sebelum dia menjabat juga sebagai Ketua BEM periode 2022 dan 2023, dia juga sudah menjabat sebagai Ketua Kana Choir pada periode 2021-2022. Nah, jadi pengalamannya itu sudah dapat dibagikan kepada kita semua ya. Nah, jadi mungkin hanya sekian video wawancara saya kepada Paulinus ini, dan saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Salam Pancasila.